Hai hai Sobat Wondes. Kali ini saya mau ke pasar Kopro, mau nyari jahe merah plus temulawak untuk stok di Wondes. Ikutin ya. Kita menelusuri jalan Gili Samping. Kali ini saya ke pasar naiknya bukan sepeda, karena sepeda belum ada kuncinya, jadi saya naik motor guys, biar lebih aman. Jadi ke pasar Kopro ini dulu saya sering banget ke sana untuk belanja keperluan Wondes, dari plastik-plastik, dari kabel tis, terus apa lagi ya, bahkan kadang kalau sering ada orderan mateng, misalkan catering, kita beli pare, beli kol, beli kentang, sering ke pasar Kopro. Kenapa saya pilih pasar Kopro? Kalau sisi harga biasanya dia memang lebih agak tinggi, tetapi dari sisi kualitas barangnya memang dia bagus, maka saya pilih barangnya ke itu. Kenapa saya pilih pasar Kopro? Dan alhamdulillah saya di sana sudah mulai punya pelanggan ya, maksudnya pelanggan saya belinya itu udah ada, udah kenal, jadi udah asik gitu. Dari dulu saya awal mulai bikin minuman segerti itu juga belanjanya di situ untuk bahan-bahannya, karena memang produknya bagus, kualitasnya oke, dan responnya juga bagus, cepat. Oke, kali ini saya niat utama saya ingin mencari jahe merah plus itu ya, temulawak untuk sebagai minuman jahe merah saya, yang saya kombinasi dengan gula merah. Saya biasanya sudah masuk di GoFood-nya Wondes, juga teman-teman yang mau order bisa langsung ke adminnya Wondes. Oke, ini jalanan seperti biasa, jalan yang sudah sering-sering sangat saya lewatin dan muncul terus di video sebelumnya ya guys. Ini jalanan hari ini hari Minggu, jadi nampak lengang dan sepi sekali. Semoga teman-teman juga bahagia selalu ya, ikutin perjalanan saya, ngeliat-liat jalanan. Dan saya udah, kalau untuk ke pasar Kopro di tengah pandemi ini saya udah sangat banget jarang ya, lama sekali. Nah, ini kita menuju arah Tanjung Duren, jalanannya sepi guys. Wow, Jakarta ini suatu hal yang sangat-sangat jarang terjadi. Hanya karena pandemi Jakarta bisa lancar jaya, atau enggak kalau lagi lebaran biasanya Jakarta. Ini jembatan Tanjung Duren. Bawah kita ini jalan tol guys, kalau ke kiri ke arah Serpong, kalau ke kanan ke arah Jakarta. Arah mana ya Jakarta, saya lupa tuh. Dulu jalanan saya setiap hari ya, pada saat masih ngantor saya lewat tol situ. Oke, kita turunan Tanjung Duren ini juga nampak sepi sekali. Teman-teman, kalau yang area Jakarta Barat, area Kebon Jeruk, area Kemanggisan, bisa nih kita main-main ke sini nih, biar tahu area sini ya guys. Ini jalanannya sepi sekali, pasti karena menghadapi libur plus karena PPKM ya. Semoga ini pagebluk segera menghilang ya. Ini saya ikutin jalur yang bener ya. Ada orang tadi yang lawan arus, yang ngeri-ngeri sedap kalau ngelawan arus di hari-hari normal seperti ini ya. Kalau bisa kita hindari juga ya guys, lawan arus supaya makin aman, karena kadang saya juga cekukok itu kaget gitu ya. Pas pada saat lagi lurus tiba-tiba ada yang bisa bentrok gitu, maksudnya bisa tubrukan gitu. Kadang saya naik sepeda tiba-tiba depan ada motor ngelawan arus. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Ini Polsek Tanjung Duren. Terkadang kalau lagi musim curah hujan tinggi, di sebelah kiri kita ini suka banjir, tapi di sekarang dengan ini trotoarnya udah rapi, tempat-tempat nongkrong bisa duduk-duduk di sini, bawah pohon. Ini seru sekali. Alhamdulillah gubernurnya bergerak, jadi keindahan Jakarta mulai nampak. Tinggal dikuatkan lagi mungkin ya, yang di pinggir-pinggir kali kadang juga masih banyak yang buang sampah, walaupun untuk ini pasukan kuningnya itu juga udah bahkan pasukan orange sekarang ya, itu ada terus. Tapi di sini nih pohon-pohon dan bisa buat nongkrong untuk menghirup udara, bahkan untuk berjemur ya. Tapi beberapa area memang ditutup tempat taman-tamannya. Semoga pemerintahnya makin bagus ya, semakin baik. Dan kita belok ke kanan, di sini area-area bisnis banyak yang tutup nih guys. Nih kayaknya sepi-sepi juga nih, pada tutup. Entah tutup karena libur, entah tutup karena memang kolaps ya. Moga-moga teman-teman semua dimudahkan rezekinya, diberikan kebaikan,
Jadi hal baik ya, pokoknya jangan menyerah, rezeki pasti ada. Ini di sebelah kanan nih sekolahan ya, sekolah apa saya nggak hafal. Di ujungnya ada masjid. Sesekali saya dulu pada saat kalau belanja pagi-pagi gitu ya, saya sholat subuh berjamaah di masjid ini. Masjidnya masjid apa, gede juga sih, kayak masjid jami atau masjid apalah, gede banget sih di sini karena nah sebelah kanan kita ya. Nah, pasar Kopro sudah nampak, saya ambil ke kanan saja ini guys. Kadang-kadang saya suka nyerobot ke kiri untuk lebih dekat, cuman ini kanan lancar aja, saya pilih ke kanan saja. Jadi teman-teman semangat ya, terus bergerak, terus berkarya, terus menebar manfaat, insya Allah rezeki akan mengikuti. Terus belajar, ilmunya ditambah. Ya, di sini kadang-kadang suka ruwet kalau lagi ramai banget, cuma karena PPKM sepertinya, jadi ini lancar jaya, sepi-sepi saja. Nah, kita tunggu bentar, ada mobil keluar, saya masuk untuk parkir motor. Yes, kita ambil sebelah kanan saja, yang parkir bypass, dan nanti cepat keluarnya juga. Di sini pasarnya lumayan rapi ya, lumayan bersih. Cuma beberapa titik memang ya tetap aja kotor ya, masih jauh lah kalau dibandingkan dengan mall gitu ya. Nah, saya nerobos langsung lewat belakang. Nampaknya pasar juga sepi nih guys. Kemarin saya sempat ngobrol sama tukang botol, Pak, saya tutup cepet jam 11. Waduh, jam 11 udah tutup. Iya, karena sepi banget pasar, nggak ada orang. Ya ternyata teman-teman yang di sini juga kena dampak nih. Yang pedagang di sini juga sepertinya terdampak juga nih karena PPKM. Karena orang juga mau keluar takut ya. Karena emang virus ini sepertinya dahsyat. Jadi teman-teman ayo kita jaga imun, dan ini nawaitu juga salah satunya untuk menjaga imun. Saya buat minuman jahe merah plus temulawak, biasanya saya campur serai merah. Cuma kali ini kayaknya serai merahnya kosong, jadi ya saya coba paling jahe merah, temulawak plus gula aren yang saya bawa langsung dari kampung. Jadi keoriginalannya terjamin ya. Kalau beli minuman jahe merah di Wondes, insya Allah original gulanya itu benar-benar gula aren ori yang saya bawa langsung dari kampung waktu saya mudik kemarin. Saya datengin langsung ke pembuat gula arennya, jadi saya tahu persis gulanya nggak dimix, karena banyak juga di pasaran ini gula aren ini udah dimix dengan gula putih. Nah, cara-cara curang seperti ini yang para teman-teman pedagang harus dihindari ya, karena efek dampaknya itu pasti luar biasa. Kita nanti akan ya merusak bisnis kita kalau sampai melakukan mix-mix yang nggak ori seperti itu. Karena kesuksesan kita dalam berbisnis adalah salah satunya dengan kejujuran ya. Karena ingat Gusti Allah mboten sare ya. Oke, ini banyak tukang-tukang sayur. Saya senang banget kalau kesini ngeliat sayur-sayur segar guys. Sayur-sayuran segar, fresh gitu. Nah, ini saya sering beli di sini. Kalau dibandingkan di pasar lain, memang jahenya juga lebih mahal di sini. Bahkan kalau kata mertua dia di Kebayoran tuh sekarang sekilo 25 gitu. Walau alam lah, kalau di sini saya beli sekilo 50, jadi 100% bedanya. Tapi kalau di Bayoran kan jauh ya. Terus kalau di sini pasti kualitas sudah terbaik kan. Kualitasnya paling baik kalau saya lihat. Jadi harga menyesuaikan, dan juga ini ya. Di sini saya beli harga aja 50.000 nih, saya barusan tanya ke pedagangnya. Barang-barangnya terpilihan ini ya. Jadi udah pasti kalau beli bagus lah gitu. Insya Allah. Karena saya sering nggak cuma sekali dua kali. Nah, sama saya nyari temu lawaknya saya pilih. Tadi saya pingin beli yang gede, yang utuh, cuman ternyata sudah ada yang dikeringkan. Jadi saya pilih yang dikeringkan saja. Nanti tinggal rebus-rebus saja. Nah, ini yang udah dikeringkan saya pilih. Jadi total itu sekilo temulawak 25, jahe merahnya 50. Jadi total 75.000 saya belanja kali ini. Ini pasar Kopro. Teman-teman yang belum pernah ke pasar Kopro, ya silahkan. Cuman hati-hati ya, prokes tetap dijalanin, karena di sini sih kita nggak tahu dari mana saja ya sumber
apalagi keluar ke pasar gini sangat resiko memang. Cuma saya tetap pakai masker ya guys. Masker saya pilih yang bagus maskernya. Semenjak kemarin saya sempat terpapar corona itu, si bunda langsung bergerak, masker dia dahulukan, beli yang bagus, yang nggak tahu satu box itu berapa ya, Sensi yang putih itu 100 lebih sepertinya. Jadi saya dikejamin maksudnya dikejamin tuh saya di iniin, wah, pokoknya kemana-mana harus maskeran. Bahkan saya ke base campnya Wondes saja harus maskeran, nggak masker saya dimarah-marahin. Ya maksudnya baik supaya kita saling menjaga kesehatan gitu ya. Apalagi habis terpapar itu imunnya juga belum maksimal, jadi tujuannya positif. Nah sambil ini saya juga nyari sayuran karena si bunda nitip ini nih apa namanya untuk dibeliin lalapan. Sekarang alhamdulillah bakda kita si bunda juga terpapar. Bunda sekarang suka lalapan. Saya paling susah tuh kalau suka suruh sayur-sayuran itu si istri saya ini memang susah dulu. Dia sukanya kopi, sukanya yang kering-kering, sayur-sayuran tuh sangat susah. Bersyukur karena setelah bakda kita terpapar, istri saya entah kenapa biasa seneng sayuran, jadi suka lalapan gitu. Alhamdulillah, karena memang untuk kesehatan sayuran tuh bagus ya, buah, sayuran, dan teman-temannya itu kalau kita bisa konsumsi setiap hari. Apalagi sayur yang berwarna-warni ternyata itu sangat dibutuhkan oleh badan kita. Nutrisi kebutuhan badan kita. Saya suruh nyari apa nih? Suruh nyari lalapan, suruh nyari bawang merah yang sudah di slice, terus apalagi tadi terong. Saya dulu di sini nih sering banget beli ini guys, karena untuk congfang saya beli lobak. Tahu kan lobak yang putih? Nah ini nih lobak tuh yang putih yang depan ini. Nah ini di sini saya mau beli lalapan apa nih? Selada apa nih? Si bunda tadi nitip. Nah ini yang digantung sebelah kanan ya. Satu ikatnya 5.000, satu ikat 5.000 rupiah. Kalau di tempat teman berapa ya guys? Nah dulu saya sering beli lobak sini waktu saya masih coba-coba untuk bikin congfang, dan alhamdulillah sih berhasil gitu. Cuma saya pikir ulang kembali bahwa bisnis itu bukan Superman yang saya kerjakan sendiri, dan untuk mencari tim pun saya juga masih berat. Akhirnya saya kolaborasi. Saya ngeliat temen yang jualannya congfang tapi kok karena pandemi itu kan sepi banget ya, dan beruntung saya sudah bisa belajar di online. Saya coba upkan, saya buatkan website, saya iklanin, dan akhirnya saya ajak kolaborasi, dan alhamdulillah sampai detik ini saya bisa berjalan, jualannya bisa ya insya Allah cukup lah ya untuk sehari-hari, dan saya juga bisa membantu Wondes, dan saya bisa membantu teman. Jadi di era pandemi ini salah satu solusi untuk kita berbisnis, untuk kita menjemput rezeki, yaitu saya sarankan untuk bisa kolaborasi. Kolaborasi itu begini, misalkan teman kita dia ada di bidang produksi pembuatan makanan, entah bakso, entah tahu, entah apa gitu ya, entah produk lain gitu, dia yang produksi, kita belajar marketinginnya. Nah marketing yang terbaik saat ini menurut saya yaitu marketing online gitu ya. Tentu ini juga tergantung produk ya guys. Bagi teman-teman yang belum mampu ya harus belajar ilmunya ya guys. Saya dulu juga tahun-tahunan ya belajar ini karena saya nggak punya guru, saya nggak punya ilmu. Maksudnya saya juga nggak bisa ngikut-ikut pelatihan karena pelatihan mahal ya. Saya cuma cari gratis-gratisan di internet itu. Yang ilmunya ya cuma kalau namanya gratis itu ujung-ujungnya kita digiring untuk berbayar gitu ya. Tapi ya sebenarnya banyak jalan untuk ke sana. Cuman kalau namanya gratisan ya suka-suka yang share kan. Jadi nggak begitu detail, nggak begitu ya kalau ditanya orang ini. Makanya sekarang saya ingin banget kalau memang teman-teman ada yang mau belajar dan mau bertanya, saya persilahkan, monggo, yang saya tahu akan saya share, saya gratiskan, karena saya merasa saya dulu nyari ilmu itu susah banget gitu. Nyari ilmu online ini susah banget. Yang pasti sebenarnya untuk belajar di ilmu online, jualan online, praktek, udah gak ada duanya, itu praktek. Cuman biasanya orang lain itu menumbuhkan ini semangat gitu ya, menumbuhkan mental kita untuk jangan takut lagi.
Nah oke, saya di sini sama bunda suruh beli ini nih, beli jahe apa ya, lengkuas, beli lengkuas, terus apalagi tadi disebutin 3, lupa saya tadi. Di sini ke ibu-ibunya ini dia suruh beli lengkuas, beri apa ya, pokoknya saya 3 jenis aja. Lupa saya nyebutinnya. Si ibunya udah tahu karena saya tadi teleponan sama istri. Saya bayar 3.000. Nah di sini saya dapat lagi terong. Tadi nggak dapat terong di sebelah sana, kurang bagus. Ya cuma beli sedikit, dan di sini saya beli lagi hasil nggak terongnya. Terong buat lalap guys nih. Ke bapak-bapak ini saya beli lagi terong setengah kilo ya. Nah kilo apa berapa? Nah, saya beli terong. Oke, melanjutkan tadi yang saya jualan online. Kalau teman-teman mau ingin belajar bareng, monggo kita sharing ilmunya. Jadi dengan saya kolaborasi, akhirnya saya bisa memangkas cost produksi. Terus kedua, saya bisa menghemat tenaga. Kemarin memang sisi profit pada saat saya bikin sendiri tentu profitnya lebih tinggi, tetapi yang saya loss, yang saya kehilangan adalah waktu saya benar-benar habis, waktu saya fisik saya keserang, karena dari jam 4, jam 5 gitu, saya bahkan jam 3 itu sudah harus produksi, terus nanti sampai jam 7 sampai jam 8 itu sudah harus packing, dan overall karena tim saya kerjanya sesuai jam kantor ya, jadi saya terjun sendiri. Ini yang bikin saya lelah luar biasa. Jadi kadang saya dulu itu suka silau untuk mendapatkan profit lebih tinggi dengan cara-cara seperti itu. Padahal bisa aja kok kita mendapatkan profit bahkan lebih tanpa harus jadi Superman. Nah, yang saya pahami saat ini bahwa memang dalam berbisnis, dalam usaha itu kita harus membangun tim tempur. Tim. Kalau semua dihandle sendiri pasti akan tumbang. Sekilas memang profit lebih tinggi, tapi kalau kita melihat jangka panjang, long term, wah pasti tumbang. Karena fisik kita akan ada keterbatasan, otak kita ada keterbatasan. Oke, saya masih nyari ini nih yang agak susah nih, bawang merah yang sudah dipotong. Waduh, agak-agak susah guys di sini mencari bawang merah yang sudah dipotong. Kalau bawang merahnya banyak nih, karena memang saya nggak pernah beli, jadi titiknya di mananya agak susah. Saya harus kudu muter-muter dulu nih nyari bawang merah yang sudah dipotong oleh si bunda, katanya mau digoreng gitu. Kalau nggak tahu gitu tadi saya udah ini di sini ada nih bawang merah goreng, lebih enak, gak ruwet goreng-goreng, karena kadang goreng itu suka gosong lah, suka ini lah gitu ya, karena memang jarang goreng ya. Nggak tahu gitu saya tadi beli yang di sini nih, karena si bunda udah pesen yang slicing, ya sudahlah saya cari yang slice dulu, yang sudah dipotong maksudnya, jadi nggak pedes di mata gitu. Nah kita sambil bolak-balik ini ya. Di sini pasarnya nampaknya nggak begitu rame. Berarti yang dibilang tukang botol bahwa pasar sepi kelihatan sih. Biasanya ini waduh guys, untuk ini aja udah pasti bentrok mulu saya, tubrukan sama orang, tubrukan sama ibu-ibu, siapa aja lah yang di pasar situ gitu, saya suka tabrak-tabrakan. Karena saking padatnya. Tapi karena PPKM sepertinya memang sepi. Ya kesian juga ya teman-teman, semoga teman-teman yang jualan di sini dimampukan, dimudahkan, dilancarkan rezekinya. Itu aja lah yang mampu saya lakukan, karena untuk belanja semua ya nggak mungkin juga, duit saya juga nggak berapa. Cuman ya saling mendoakan guys, semoga teman-teman yang jualan ini dimampukan, jualannya dilancarkan gitu ya. Insya Allah jalur rezeki itu ada aja, nggak usah takut, Gusti Allah sing ngatur. Ini saya berhenti sebentar, saya ngeliat-ngeliat ini belanjaan apa yang kurang tadi yang dipesan si bunda. Kalau saya biasanya kalau beli sesuatu kan udah terplan, plok, saya beli terek selesai. Tapi kalau cewek kan kadang-kadang nambah ini nambah itu, wah. Ya tapi nggak apa-apa lah, insya Allah jadi jalan menebar kebaikan, ladang amal kalau kata Ustadz siapa itu. Kadang saya juga teringat, waduh kalau nggak ruwet ini. Tapi satu sisi kalau ada istri kita kekurangan, ada istri kita kurang, istri kita yang bawel segala macam, jadikanlah ladang amal. Waduh, pasti saya dapat petuah begitu langsung jelek, wah emang juga ya,
Ngapain kita harus stres gitu, ngapain kita harus pusing-pusing, kita harus marah gitu pada saat istri kita nggak sesuai dengan karep kita, tapi justru jadikan ladang amal kita, itu akan lebih indah itu. Kalau bisa menjalankan syahdu itu. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang juga emosi, kadang ini gitu ya. Makanya ya jalan terbaik kita adalah berserah diri ke Allah supaya emosi kita tertahan, supaya jangan sampai kita tuh lebih mendahulukan hawa nafsu gitu ya. Kita pakai hati, insya Allah ini yang dibilang nanti akan jadi membawa sakinah, mawadah, warahmah gitu ya. Karena biar bagaimanapun hidup berkeluarga itu menyatukan dua kepala yang berbeda, dan tetap kita adalah individu yang berdiri sendiri gitu. Bukan berarti kalau nikah tuh udah satu kata, satu perbuatan, enggak, tetap kita itu adalah makhluk yang berbeda, yang disatukan oleh Allah karena perbedaan tersebut. Nggak mungkin orang nikah tuh karena sama persis. Memang ada kesamaan ya, mungkin visi, mungkin, tapi sebenarnya kita itu berbeda, pasti itu. Nah, kalau tidak bisa menjalankan atau tidak bisa mengikuti perbedaan tersebut, ya wes, remuk, berantem. Nah ini alhamdulillah saya menemukan tinggal segini-segininya katanya guys. Ini tinggal segini-segininya, harganya 13.000. Wah, akhirnya saya nemu juga di sini. Saya kadang dulu sih kayak sekilas-kilas melihat di area sini nih. Dan akhirnya saya menemukan juga bawang merah yang sudah dipotong-potong, yang udah di slice gitu. Ini kayak banyak empon-empon ya guys. Ternyata Indonesia ini kaya dengan empon-empon. Insya Allah dengan empon-empon ini kita bisa bertahan, bisa untuk menjaga kesehatan kita. Jadi saya dulu tuh nggak begitu peduli gitu ya, nggak begitu paham ilmunya, dan saya juga nggak begitu peduli. Ternyata jahe, kunyit, temulawak itu obat yang sangat-sangat alami untuk membantu menjaga kesehatan dan sistem imun kita. Oke, ini ada tukang ini, saya suka beli tape. Nah, tape ini juga bisa dianjurkan. Jadi alkohol yang halal lah kalau katanya siapa. Tapi ini baik untuk baik untuk pencernaan kita. Jadi saya beli tape 10.000 saja bang, 10.000 aja mas. Saya lagi order, jadi tolong jangan ini ya, saya beli 10.000 saja. Jadi teman-teman, oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Udah selesai belanjanya, siap-siap kembali ke parkir, kita menuju rumah kembali. Ya teman-teman semua, kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, disinilah pasar Kopro. Saya dari sisi mana? Sisi belakang kayaknya ini. Saya jarang lewat sini, tapi ini kali ini karena saya beli sayuran, beli lalapan, dan memang beli empon-empon, tujuannya ya arahnya ke sini. Saya lihat serai merah, saya nyari serai merah tapi adanya serai biasa, dan saya skip dulu aja, nggak pakai serai. Saya di base camp nanem sih, cuman kemarin udah saya babatin karena agak sedikit berantakan, dan akhirnya ya tinggal dikit, tinggal akar-akarnya, maksudnya tinggal batangnya aja, daun-daunnya habis. Nah di sini pisang-pisang, kelapa di bagian belakang ini. Kalau teman-teman nyari kelapa, nyari pisang, ada di area belakang sini. Oke, kita menuju motor ya. Motor tadi saya parkir di sini, biasanya parkirnya 3.000 guys di sini. Jadi saya lanjutkan perjalanan kita untuk kembali ke rumah dulu ya guys. Nah, saya parkir di depan. Saya udah lama juga jarang naik motor ini ya. Motor tiba diparkir saja, kadang malah kemarin mati di parkir saja, akhirnya soak dan harus ganti ya, sudah jatahnya. Oke, saya cantor-cantorin dulu ya guys. Kita siap-siap untuk pulang kembali ke rumah. Semoga ini jadi jalan untuk saya bisa menebar manfaat jahe merah ke customer-customernya Wondes. Sambil saya lihat-lihat pemandangan ya. Karena kayak gini juga membuka pola kepala kita, bahwa kadang-kadang kita bosen segala macam gitu ya. Dengan begini kita bisa ngeliat orang, itu bisa jadi ini, jadi refreshing gitu otak ya. Oke, saya bayar ya sedikit lah, saya lebihkan 4.000, nggak usah balik bang. Oke, di sini kita keluar,
kita lanjutkan perjalanan pulang ya guys. Ikutin perjalanan saya untuk melanjutkan perjalanan. Sebelah kanan saya suka punya langganan buah juga zaman dulu di situ, tapi saya udah sekarang pindah ke Asep untuk beli pisang raja misalnya. Oke, ini kita menuju jalan keluar jalan pulangnya Pasar Kopro. Kita belok ke kiri karena ini jalur satu arah. Dan lihat guys, sangat-sangat sepi saat ini, ya Allah. Semoga sepi ini tapi rezeki tetap mengalir ya guys. Teman-teman jangan menyerah pokoknya. Bermohon ke Allah, berbagilah, menebar manfaat unlimited, insya Allah rezeki kita akan datang. Baik, kita lanjutkan ya guys. Terima kasih.
Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan somai, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.